Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Maranatha. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita memasuki Advent pertama yang maknanya adalah
menyatakan pengharapan dan penantian tentang kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1 dan 2. Ya Yesus, Dikau kurindukan. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada Putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Maranatha. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gerejawi yang baru ini. Berilah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, supaya kami dapat mendirikan tanda-tanda kerajaan-Mu di dalam gereja-Mu dan di tengah-tengah dunia ini.
Berilah semangat dan ketekunan kepada jemaat-Mu untuk menghayati dan memberlakukan firman-Mu. Kiranya Roh Kristus meneguhkan dan menguatkan jemaat-Mu terus-menerus mewujud nyatakan kasih, kebenaran, pengampunan, belas kasih, dan damai sejahtera di dunia ini hingga kedatangan kembali Tuhan kami, Yesus anak-Mu yang hidup dan memerintah bersama Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 79 ayat 1, Maha terpuji Allahku. Pembacaan firman Allah dari Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Beginilah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1, Tuhankulah gembalaku.
Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Kudus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami sujud kepadamu ya Bapa. Kami ingin meminta ampun kepadamu akan segala dosa-dosa yang telah kami perbuat di keseharian kami, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami memohon ampun apabila perbuatan-perbuatan kami menyakitkan hati Bapa. Dosa-dosa yang telah kami perbuat kepada teman, orang tua, dan orang-orang terdekat kami, kiranya Bapa ampunilah kami. Kami juga memohon ampun apabila seringkali kami iri hati, kami dendam, kami benci kepada sesama kami, dan sampai matahari terbenam. Kiranya Bapa mengampuni kami dan memperbarui kami dari segala dosa-dosa kami. Dan biarlah dosa-dosa tersebut tidak kami ulangi lagi sampai kedatangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan kami memohon. Berdoa dalam hati masing-masing mengaku dosa di hadapan Tuhan 1 sampai dengan 2 menit. Dipersilakan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 24B dari Lembah Sengsaraku. Berita pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru, kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 11 sampai dengan 18. Begini firman Tuhan. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya.
Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Sekarang pelaksanaan sakramen baptisan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan membawa anak-anak kita di hadapan Tuhan untuk dibaptis hari ini. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 sampai 2, Yesus memanggil. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Berkati dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Tuntunlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptis hari ini. Baptisan memberikan pengampunan atas dosa-dosa
pembebasan dari maut, dan keselamatan kekal bagi semua orang percaya. Baptisan bukan semata-mata pencurahan air biasa, melainkan air yang mengandung perintah Allah yang terpadu dengan firman Tuhan. Allah sendirilah yang menetapkan baptisan, bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus memerintahkan untuk membaptis semua bangsa. Firman-Nya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ketahuilah bahwa pembaptisan anak-anak adalah amanat sesuai kesaksian Alkitab. Sebab perintah baptisan ditujukan kepada semua bangsa, yakni semua orang, baik tua maupun muda, baik dewasa maupun anak-anak. Dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus 10 ayat 13 sampai 16. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Dan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 39 dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Itulah sebabnya kita membawa anak-anak dan menyerahkan ke dalam tangan pengasihannya, sebab di dalam dia tidak ada kekhawatiran dan ketakutan. Saudara-saudari, sesuai dengan amanat Tuhan Yesus, kita melaksanakan baptisan ini dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita, dan mengakui kita dan anak-anak kita sebagai anak-anaknya. Dibaptiskan dalam nama Anak menyatakan bahwa Yesus Kristus oleh darahnya telah menyucikan kita dari segala dosa, baik anak-anak maupun orang dewasa, dan memasukkan mereka ke dalam persekutuan kematiannya dan kebangkitannya. Firman Tuhan berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus menyatakan bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati kita dan anak-anak kita, serta memberikan iman agar semua mereka berakar serta berdasar pada kasih-Nya. Amin. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 355 ayat 3, Yesus memanggil. Bebas
Ya Tuhan, sumber kehidupan dan keselamatan kami. Oleh karena kasih karunia-Mu kami membawa anak-anak kami ini, supaya diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptis mereka dengan Roh Kudus, dan sucikanlah mereka sehingga menjadi kepunyaan-Mu. Terimalah anak-anak kami ini menjadi warga kerajaan-Mu. Nyatakanlah kasih dan keselamatan-Mu kepada mereka. Tumbuhkanlah dalam hati mereka iman, kasih dan pengharapan kepada-Mu. Jangan menghentikan karunia-Mu, melainkan pelihara mereka dalam kasih-Mu, supaya mereka tetap setia dalam pergumulan, percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Orang tua peserta yang dibaptis dipersilakan berdiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara sudah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus untuk menyatakan janji anugerah keselamatan, dan Yesus secara khusus mengundang anak-anak datang kepadanya. Oleh karena saudara sepakat untuk menerima keselamatan di dalam Yesus, maka saudara-saudara mewakili anak-anak menjawab pertanyaan yang akan ditujukan kepada saudara-saudara. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita bersama orang Kristen di seluruh dunia. Jemaat diundang berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk, tetapi orang tua anak tetap berdiri. Apakah saudara-saudara percaya bahwa keselamatan kita dan anak-anak kita hanya ada di dalam Tuhan, seperti kita ungkapkan dalam pengakuan iman? Bila saudara percaya, maka jawablah, kami percaya. Apakah saudara-saudara dengan segenap hati menginginkan agar anak-anak ini menjadi anggota keluarga Allah, baik dalam kehidupan maupun dalam kematian? Bila saudara menginginkannya, maka jawablah, ya, dengan segenap hatiku. Apakah saudara-saudara berjanji untuk membimbing anak-anak ini agar mereka hidup di jalan yang benar dengan melakukan firman Allah? Apakah saudara berjanji untuk mendidik dan menyekolahkan anak-anak ini sehingga mereka memahami arti dan makna baptisan menurut pengajaran di BNKP, hingga mereka mengaku iman kepada Allah Tritunggal? Bila demikian, jawablah, kami berjanji di hadapan Tuhan. Jika demikian, marilah kita membawa anak-anak ini kepada Tuhan untuk dibaptis. Dipersilakan duduk, dan Bapak Sekretaris Jemaat untuk memanggil satu persatu.
Kami panggilkan Adrian Jonathan Harefa. Tempat dan tanggal lahir Bekasi 4 Juli 2023. Jenis kelamin laki-laki. Anak dari ayah dari Edi Harefa, Ibu Sarisada Rohani Zenrate. Adrian Jonathan Harefa, saya baptis kamu di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Tidak ada keselamatan dan tidak ada kehidupan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adrian Jonathan Harefa, firman Tuhan berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mazmur 32 ayat 8. Ya, selamat. Kami panggilkan Aziel Brian Gule, tempat dan tanggal lahir Jakarta 21 Februari 2023, jenis kelamin laki-laki, anak dari ayah Febertinus Gule, Ibu Sherlyn Christian Hagea. Aziel Brian Gule, saya baptis kamu di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Tidak ada keselamatan dan kehidupan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aziel Brian Gule, firman Tuhan berkata, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Selamat. Berikut kami panggilkan Kairofait Sarozega, tempat dan tanggal lahir Jakarta 16 Juni 2023, jenis kelamin laki-laki, anak dari ayah Sepnius Zega, Ibu Yuliani Zenrate. Kairo Faith Sarozega, saya baptis kamu di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Tidak ada kehidupan dan keselamatan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kairo Faith Sarozeka, firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat
10. Selamat. Berikutnya kami panggilkan Diandra Thalia Mendreva, tempat dan tanggal lahir Jakarta 30 Oktober 2022, jenis kelamin perempuan, anak dari ayah Olianus Mendreva, ibu Setiani Daily. Diandra Thalia Mendreva, saya baptis kamu di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Tidak ada kehidupan dan keselamatan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Diandra Thalia Mendreva, firman Tuhan berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksana segala rencanamu. Amsal 16 ayat 3. Selamat. Berikutnya kami panggilkan Emsleibian Kazendrate, tempat dan tanggal lahir Bekasi 18 September 2023, jenis kelamin perempuan, anak dari ayah Edi Martin Zendrate, ibu Arlina Zebua. Emsli Bianca Zendrate, saya baptis kamu di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Tidak ada kehidupan dan keselamatan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Emsli Bianca Zendrate. Firman Tuhan berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. 2 Korintus 4 ayat 17. Ya. Selamat. Berikutnya kami panggilkan Jocelyn Nihaina Sarumaha, tempat dan tanggal lahir Baba Vanayama 25 Juli 2023, jenis kelamin perempuan, anak dari ayah Jurman Cornelius Sarumaha, ibu Erli Nawati Nazara. Jocelyn Nihaina Sarumaha, saya baptis kamu di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Tidak ada kehidupan dan keselamatan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jocelyn Nihaina Sarumaha, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Ya, selamat. Berikutnya kami panggilkan Kenneth Damares Baba Menewi, tempat dan tanggal lahir Tangerang 19 Agustus 2023, jenis kelamin laki-laki, anak dari ayah Novederman Baba Menewi,
Ibu Ayu Magdalena Zaluhu. Kenneth Damares Bapa Menewi, saya baptis kamu di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Tidak ada kehidupan dan keselamatan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kenneth Damares Bapa Menewi, firman Tuhan berkata, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Roma 5 ayat 2. Selamat. Berikutnya kami panggilkan Ramsey Zane Amon Hagazai, tempat dan tanggal lahir Cibinong, 3 Juni 2023, jenis kelamin laki-laki, anak dari ayah Julius Zai, ibu Agus Kristiani Telambanua. Ramsey Jane. Ya. Jane atau J? Ramsey J. Amon Hagazai. Saya baptis kamu di dalam nama Allah Bapa, dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Tidak ada kehidupan dan keselamatan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ramsey Jane Amon Hagazai, firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Selamat. Selanjutnya kami panggilkan Whitney Sohahau Mendreva, tempat dan tanggal lahir Gunung Sitoli, 10 Oktober 2023, jenis kelamin perempuan, anak dari ayah Soza Nolo Mendreva, ibu Elvin Putri Marta Zendrate. Whitney Sohahau Mendreva, saya baptis kamu di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Tidak ada kehidupan dan keselamatan selain di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Whitney Sohahau Mendreva, firman Tuhan berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Ya, selamat.
Kita lanjutkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370, ayat 1, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, yang kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Seluruh orang tua diundang berdiri, orang tua, anak. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, benteng keselamatan kami, dari hati yang terdalam kami memuji, memuliakan Engkau, karena kasih setiamu memelihara, menebus dan menyelamatkan kami. Kami syukuri janji keselamatan yang telah Engkau nyatakan. Dalam sukacita kami akan membesarkan anak-anak ini, karena berada dalam tangan pengasihan-Mu. Kami memohon penyertaan Tuhan bagi anak-anak ini, sehingga mereka tetap setia kepadamu. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka. Anugerahkanlah mereka hikmat dan pengetahuan untuk mendidik anak-anak ini, supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk dan diteruskan. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persepuluhan yang diantar ke depan. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkan, mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI BNKP Jemaat Jakarta, dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1 sampai dengan 3, Putri Sion, nyanyilah. Raja
ke ayat 1. Ayat 2. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri dan bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, 4, dan 5. Tuhan inilah persembahan. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu Allah Bapa atas kasih anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami hingga saat ini Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, walaupun kami sering meninggalkan Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami telah berkumpul di rumah-Mu dengan jemaat-Mu ya Bapa. Sungguh luar biasa Engkau telah melindungi kami. Engkau telah memberkati keluarga kami, pekerjaan kami selama seminggu ini Tuhan. Dan semuanya itu kami mohon agar berkat-berkat-Mu berlimpah kepada kami.
Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami telah mengumpulkan persembahan kami ya Bapa. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur di hadapan. Dan terlebih dari semuanya itu ya Bapa, pakailah hidup kami sebagai dupa yang harum di hadapan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola persembahan ini ya Bapa. Kiranya Engkau berkati, berikan kekuatan kepadanya agar dapat dipergunakan dengan memperluas kerajaan yang di surga. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan perpuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kesaksian pujian kor atau vokal grup dari Faomasi Lingkungan 5.
Untuk persiapan pelayanan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1. Yesus, lihat umat-Mu. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, dengan ucapan syukur kami datang di hadapan-Mu pada saat ini. Kami merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau begitu sayang dalam perjalanan hidup kami. Engkau terus menuntun, menjaga dan memelihara kami hingga detik ini. Itu makanya kami mau mempersembahkan seluruh kehidupan kami. Dan inilah yang bisa kami bawa dengan segala keberadaan kami. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Ya Bapa di surga, kami telah ada di hadapan Tuhan untuk menikmati sabda-Mu. Kami memohon bukakan hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang Kau bicarakan pada saat ini, kembali kami diberikan kekuatan, diberikan pengharapan, bahkan kami semakin didorong untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ya Bapa, segala hal-hal yang mengganggu kami tolak di dalam nama Yesus. Dan hamba-Mu yang menyampaikannya juga, Engkau urapi dan berikan hikmat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita di Advent yang pertama ini, tanggal 3 Desember 2023, terambil dari Markus pasal 24 sampai ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nasihat supaya berjaga-jaga.
hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, Shalom Yahobu. Bapak Ibu saudara-saudari, saat ini kita sudah memasuki minggu Advent. Jadi tidak terasa dalam 1 tahun ini kita sudah memasuki akhir tahun ini. Tahun gerejawi dimulai dengan datangnya masa Advent. Itu makanya tadi dinyalakan lilin, dan itu harusnya itu dimaknai bahwa kita berpengharapan atas kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Asal kata Advent adalah Adventus. Adventus itu berasal dari bahasa Latin, yaitu datang atau kedatangan. Masa Advent mempunyai 2 karakter. Jadi itu yang perlu kita maknai di masa-masa Advent, yaitu yang pertama sebagai persiapan perayaan Natal untuk merayakan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali, yaitu kelahirannya di tengah-tengah dunia ini. Jadi itu karakter yang pertama, mempersiapkan diri untuk memperingati hari kelahiran Tuhan kita, hari kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini 2000 tahun yang lalu. Dan yang kedua Bapak Ibu, mengarahkan hati kita dan pikiran kita menyongsong kedatangan kembali Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi ada 2. Jadi peringatannya itu tidak hanya berorientasi pada peringatan Natal, tapi berorientasi pada pengharapan bahwa akan datang kembali Yesus yang kedua kali. Nah, apa yang dipersiapkan di situ? Tentu hati kita, iman kita. Tema firman Tuhan pada Advent pertama ini adalah berjaga-jaga dalam menyambut kedatangan Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam tema ini bisa muncul pertanyaan kita pribadi lepas pribadi. Bagaimana rasanya ketika kita harus berjaga-jaga dan menunggu sesuatu yang belum jelas kapan waktunya? Kapan waktunya datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali itu? Pasti kita merasakan kebosanan. Karena menunggu itu adalah pekerjaan yang membosankan. Kita akan mengalami rasa capek menunggu terlalu lama dan kita tidak tahu kapan. Gelisah dan bingung. Mau menunggu belum tentu datang. Tapi kalau tidak menunggu bisa saja dia tidak tiba-tiba datang seperti yang kita baca tadi. Dia bisa datang pada pagi-pagi buta, bisa datang pada malam, bahkan tengah malam. Kita tidak tahu. Tapi kalau tidak menunggu bisa tiba-tiba datang. Dalam situasi tersebut tentu ada rasa jengkel, marah, dan bisa juga frustasi. Bahkan ada yang mulai meragukan apakah betul datang Tuhan Yesus yang kedua kali.
Sehingga ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Banyak orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Demikian pula akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali ini. Ia tidak memberitahu kepastian hari, jam, tanggal, tahunnya. Seandainya kita sudah tahu tahunnya, sudah tahu tanggalnya, sudah tahu jamnya, pasti kita mempersiapkan segalanya. Pernah terjadi di dunia situ. Itu nanti hari ini, itu kiamat katanya. Akhirnya semua rumah ditutup dan akhirnya apa yang terjadi? Semua apa yang ada sama dia dimakannya. Ihori kesukunya. Iya. Wahabai. Selesai maimul buta. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, dia hanya memberi tanda-tanda antara lain munculnya Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan orang-orang pilihan, dan itulah yang terjadi pada saat ini. Banyak nabi-nabi palsu, dan sekarang banyak orang-orang pilihan yang bingung yang mana yang benar ini. Ya. Tapi saya mau mengatakan bahwa kita tidak boleh terkecoh dengan itu. Kita harus benar-benar mempercayai firman Tuhan. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, itu kita percaya itu dari Tuhan. Banyak nabi-nabi palsu. Ya. Datangnya masa sulit, datangnya masa siksaan, bencana alam, kegelapan menyelimuti dunia, dan itu yang dikatakan tadi. Ada waktunya nanti bahwa menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu, ya, ada penghancuran kosmos ini, dunia ini. Tadi dikatakan bintang-bintang akan runtuh, akan jatuh, dan lain sebagainya. Sebagai orang percaya, kita harus membaca tanda-tanda zaman ini, dan itu sudah ada. Kita sudah lihat, kita sudah dengar bagaimana kejadian-kejadian, banyak sekali kesulitan sekarang, banyak sekali hal-hal yang di luar akal manusia terjadi. Di mana-mana ada perang, ya, di mana-mana ada percecokan, di mana-mana ada krisis. Dan yang lebih ngeri sekarang, terjadi kekeringan rohani orang. Inilah tanda-tanda akhir zaman. Inilah tanda-tanda bahwa ini sudah mulai dekat kedatangan Tuhan kita Yesus yang kedua kali. Nggak peduli orang dengan soal-soal kerohanian, tidak peduli dengan soal-soal firman Tuhan. Ada kekeringan rohani. Munculnya berbagai peperangan, munculnya berbagai kelaparan, krisis moral, krisis ekonomi. Dan itu yang sedang kita alami. Karena terjadi perang di mana-mana, itu kan berdampak dalam kehidupan manusia. Yaitu krisis ekonomi. Bahasa ngareng-ngareng mana nih hayata. Kalau orang sudah mulai membaca tanda-tanda ini dan sudah tahu ini tanda-tanda datangnya Tuhan yang kedua kali, dia mempersiapkan diri. Dia tidak terhanyut dengan keadaan seperti itu. Krisis moral. Ya. Hampir tidak takut lagi orang melakukan dosa, Bapak Ibu. Di zaman sekarang, gia-gianya memalua horeu. Lateguya anak mengamungnya punai. Leite mafaurinia na lateguya. Ya. Seakan-akan itu sudah menjadi hobi dalam kehidupan manusia pada zaman ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memberikan tugas dan tanggung jawab kepada para murid dan tentu kita pada saat ini. Semua
tentang apa yang harus dilakukan selama masih dalam penantian. Dan itu tadi, berhati-hati dan berjaga-jagalah. Tetap mempersiapkan diri, tetap harus menunggu, jangan mengatakan ini sangat membosankan. Tetap sabar, tidak terlarut di dalam berbagai hal-hal yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Agar kita tidak bosan dan tetap berjaga-jaga, maka kita harus melakukan hal-hal yang positif selama kita masih menunggu. Bukan hal-hal yang tidak baik. Membangun iman kita terus-menerus, mendekatkan diri kepada Tuhan, giat melayani dan memberi hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dan itulah lagu itu ya, hidup ini adalah kesempatan. Bukan hidup ini untuk kesempatan melakukan dosa, bukan. Kalau itu sudah diterjemahkan seseorang hidup ini kesempatan untuk melakukan dosa, ini bahaya ini. Ya. Tapi hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Hidup ini untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dan itu adalah bagian daripada seseorang berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Mengerjakan keselamatan itu dalam hidup kita melalui perilaku dan tindakan kita yang baik sebagai orang percaya. Menjaga kekudusan hidup kita. Nah, itu tadi pembacaan ya. Pembacaan epistel. Supaya kita tidak ternoda. Jangan hidup dijadikan main-main selama hadir di dunia ini, selama masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Balik ke main-mainnya biasanya baguli danunda. Le seriusia. Dari mana? Jangan hidup kita dipermainkan oleh permainan kotor dunia ini. Dan juga jangan ikut bermain kotor dan mengotori diri sendiri dengan melakukan apa yang tidak baik di mata Tuhan. Jangan terpeleset dan jatuh ke dalam kubangan belenggu dosa dunia ini. Memang daya tarik yang ada sekarang ini luar biasa. Dan itu yang perlu diperingatkan kepada kita. Jangan sampai kita hanyut di situ. Jangan karena kita anggap masih lama kedatangan Tuhan Yesus lalu kita bermain-main dengan dosa. Masih arah nada sadau. Tetapi mari kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar itu, perbuatan-perbuatan yang jahat itu. Dan itu yang dikatakan tadi ya. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau dia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur. Ya, jadi kalau tidur itu adalah ya memang dia masih hidup, tetapi dia tidak melakukan apa-apa dan tidak melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Iman yang tidur demikian. Ya. Famati sanakuna lemati ke balu au. Iya kan? Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apapun tugas kita, baik itu sebagai pekerja, sebagai pengusaha, pemimpin, gembala, sebagai guru, sebagai polisi, prajurit, sebagai pegawai, sebagai politisi, harus kita tunaikan tugas kita dengan penuh tanggung jawab dan didasari takut akan Tuhan. Sebab setiap kita akan dipertanyakan pertanggungjawaban
masing-masing di hadapan Tuhan. Jadi sering saya katakan bahwa CCTV-nya Tuhan itu luar biasa. Dia sudah lihat kita semua dimanapun kita. Dan tidak ada yang tersembunyi. Nantinya ketika ada pertanggungjawaban, nah disorot, inilah kerjamu dulu. Waktu kamu di sini, ini pekerjaanmu. Waktu kamu di gereja, kamu tidur-tidur ini. Makanya Pak Ketua bilang, sekali lah yang syuting ini sorot di belakang itu, yang tidur-tidur itu di belakang. Supaya dia nampak di TV sana. Hampir sama seperti itu nanti. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Disorot. Nah ini dia. Dipaparkannya apa yang menjadi perbuatan-perbuatan kita. Kalau kita giat melakukan yang baik, dan kita melakukan yang baik dalam tugas dan tanggung jawab kita, itu akan nampak nanti itu. Tidak ada yang tersembunyi. Dan kita akan pertanggungjawabkan. Bapak Ibu saudara-saudari, kiranya itu yang menjadi semangat kita. Peringatan untuk berjaga-jaga tadi diulangi berapa kali. Itu artinya sangat penting untuk kita perhatikan. Melalui hal itu kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan kedua kali tidak ada yang bisa memprediksi waktunya. Bisa dia datang secara keseluruhan nanti, penghancuran dunia ini, tapi bisa dia datang pada pribadi masing-masing. Ada teman saya waktu saya pelayanan di Gomo kemarin. Pagi-paginya dia lagi live. Lagi live itu di Facebook. Sore-sorenya udah bilang udah meninggal. Seandainya dia sudah tahu bahwa besok sorenya itu dia akan menghadap Tuhan, dia sudah persiapkan diri itu. Tapi dia tidak tahu. Dan itu makanya kita diingatkan bahwa kita benar-benar mempersiapkan diri, karena kita tidak bisa memprediksi kapan Tuhan datang dalam hidup kita. Oleh sebab itu marilah kita membangun sikap, yaitu senantiasa berhati-hati, waspada, setia, taat, tekun, dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Hidup kita menyenangkan Tuhan. Ya, jangan kita pergunakan ke hal-hal yang tidak baik. Dan agar kita jangan terbawa arus oleh kenikmatan dunia ini. Daya tarik dunia sungguh luar biasa. Tetapi semua itu akan hancur nantinya. Tadi sudah diungkapkan, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang langgeng di dunia ini, tidak ada. Tadi sudah disampaikan di sini ya. Seluruh dunia ini nantinya akan dihancurkan. Dan tidak ada yang bisa berdiri sedikit pun. Karena yang harus berdiri adalah kuasa Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari, karena kita memasuki persiapan Natal, memperingati kedatangan Tuhan yang pertama itu, yang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Maka hati kita lah yang kita persiapkan. Hidup kita yang kita persiapkan. Nah, sozifa salah-salah ita selamat aku naruda. Kita tulu ita. Itu sebenarnya persiapannya. Kalau ada selek-selek sama istri, sama suami, ya itulah yang perlu diperbaiki. Kalau ada hal-hal yang tidak baik, ada antara hubungan anak dengan orang tua, itulah yang diperbaiki. Kalau ada hubungan kita dengan sesama kita, itulah yang diperbaiki. Itulah persiapan yang sesungguhnya. Ya, jangan sampai seperti firman Tuhan, baru kita sampai larut. Jangan sampai larut malam katanya kalau kita marah kepada seseorang. Larut malam yang dimaksud di situ apa? Mati. Sobo baku tahu kan? Bairu gimana wa amatera lefa'a'u.
Alai rauran nyata aso. Tebai fatu tubuh hero. Gak bisa. Apalagi fahu. Tebai farau tanga. Tebai. Ada sobaka. Di sini sudah penuh dengan rasa dendam. Apakah itu yang menjadi persiapan hati dalam mempersiapkan menyambut kedatangan Tuhan? Nah, lebih segi-segi dedak. Kalau hati kita tidak kita bersihkan, nggak bisa masuk itu. Firman Tuhan nggak masuk, nggak mengerti kita. Kalau sudah kotor di dalam hati kita, kotor di dalam pikiran kita, tidak bersih, ada rasa dendam, ada rasa dengki. Barusan kemana kita makan perjamuan kudus. Dan selalu ditekankan, hilangkanlah kesombongan, hilangkanlah kedengkian. Dan itulah yang perlu kita persiapkan sebenarnya Bapak Ibu dalam menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita harus berjaga-jaga karena kedatangan Tuhan yang kedua kali juga kita tidak tahu. Karena hanya orang-orang yang siaplah. Sama seperti perumpamaan Tuhan Yesus yang ke-10 putri itu, yang 5 orang akhirnya mereka mengalami kegagalan karena tidak ada persiapan. Tapi yang 5 orang, gadis-gadis yang 5 orang itu, justru mereka menyambut kedatangan Tuhan itu dengan sukacita. Dan itulah yang diharapkan kepada kita sebagai umat Tuhan dalam mempersiapkan diri dalam menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya melalui firman ini kita semakin dipersiapkan dalam memasuki Advent yang kedua minggu depan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ayat hafalan terambil dari Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Mari kita sama-sama. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan sukacita kami menerima sabda-Mu. Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak terlena. Ternyata tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah nyata di hadapan kami. Ada banyak kejadian-kejadian di sekeliling kami, tapi itulah yang seharusnya kami baca sebagai tanda-tanda zaman, supaya kami tidak mengeraskan hati, tidak terlena dan tidak terjerumus dengan berbagai daya tarik dunia ini. Tapi sesungguhnya hidup kami persiapkan, kami bersihkan, kami teguh dan kokoh di dalam Yesus Kristus, bahwa suatu saat Engkau datang, kami tidak tahu kapan, tapi kami harus mempersiapkan diri. Itu makanya Engkau sampaikan kepada kami hari ini, berjaga-jagalah untuk menyambut kedatangan Tuhan. Biarlah hati kami benar-benar ada kesiapan yang luar biasa, baik menyambut Natal maupun mengarahkan dan menyongsong hidup untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman ini Engkau tanamkan di dalam hati kami, supaya boleh bertumbuh, berkembang dan berbuah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Di hati kami Tuhan, Kau tulis
kesaksian pujian kur atau vokal grup dari Faomasi Lingkungan 5. Warta jemaat,
yang akan dibacakan oleh majelis. Cek. Shalom. Yahobu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa kita dalam berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Pelayan ibadah pada Minggu 10 Desember 2023, Pengkhotbah Pendeta Etikahia MSI, Liturgos Satuania Kiriso Ama Gamaliel Harefa dalam bahasa Indonesia. Persiapan ibadah dilaksanakan pada hari Jumat pukul 7 WIB di ruang ibadah Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Para pelayan ibadah Minggu Komisi Pelayanan Anak dan Pos Pelayanan BNKP Jogja pada Minggu 10 Desember 2023 dapat dilihat dalam warta jemaat yang sudah dibagikan. Atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada kedua mempelai baru, kiranya Tuhan memberkati keluarga yang baru dibentuk. Warta Jemaat, Komisi Remaja dan Pemuda. Diberitahukan dalam rangka penggalangan dana untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jakarta tahun 2023, Panitia Ibadah dan Perayaan Natal Komisi Remaja dan Pemuda akan melaksanakan takis pada hari Minggu 10 Desember 2023. Mari dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Komisi Bapak, diberitahukan ibadah atau PA Komisi Bapak akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Desember 2023 setelah selesai ibadah di gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Adielilaya STH. Diharapkan segenap anggota Komisi Bapak dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Ibadah dan Evangelisasi. Diberitahukan latihan paduan suara gabungan BNKP Jemaat Jakarta dilaksanakan pada hari ini, Minggu 3 Desember 2023 setelah selesai ibadah di ruang ibadah gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan segenap Bapak Ibu anggota paduan suara gabungan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi. Pertama, diberitahukan kembali dalam rangka penggalangan dana untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal Malam Kudus BNKP Jemaat Jakarta tahun 2023. Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi melaksanakan bazar pada hari ini, Minggu 3 Desember 2023, setelah selesai ibadah di lantai dasar gedung gereja. Mari dengan sukacita mendukung kegiatan yang dimaksud. Kedua, diberitahukan kembali bahwa akan dilaksanakan pengumpulan persembahan yang diantar ke depan untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal Malam Kudus BNKP Jemaat Jakarta tahun 2023 dalam ibadah Minggu 10 sampai dengan 24 Desember 2023 atau Advent kedua sampai dengan Advent keempat. Mari dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berita duka cita, telah kembali ke rumah Bapa di surga, Bapak Otomosi Mendreva Amawarni, ayahanda dari Ibu Ina Valengea lingkungan 2 pada hari Kamis 30 November 2023 di Jalan Nia Setengah Desa Hiligodu, Gunung Stoli. Kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan Tuhan diberi kekuatan iman, ketabahan, dan penghiburan. Sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta. Diberitahukan kembali persidangan Majelis Jemaat BNKP Jakarta akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 Desember 2023 pukul 12 WIB di ruang ibadah gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Seluruh anggota Majelis Jemaat, BPPJ, dan utusan warga Jemaat BNKP Jakarta diharapkan dapat mengikuti persidangan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Pelayanan Majelis Jemaat. Berdasarkan keputusan Sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2023 menerangkan bahwa Majelis Jemaat menyetujui usulan Komisi Pelayanan Anak mulai minggu pertama bulan Desember 2023 sampai minggu terakhir bulan Desember 2023 yang melayani pemberitaan firman Tuhan di KPA dari Majelis Jemaat BNKP Jakarta.
Sehubungan dengan keputusan tersebut, maka diberitahukan kembali jadwal majelis jemaat yang melayani pemberitaan firman Tuhan. Jadwal dapat dibaca pada warta yang sudah dibagikan. Informasi pengkhotbah. Diinformasikan ibadah Minggu 10 Desember 2023 Advent kedua dilayani oleh Bapak Pendeta Etika Hia MSI, Pendeta Fungsional ONKP Resort Jawa. Selamat melayani, kiranya menjadi berkat. Rapat koordinasi. Diberitahukan rapat koordinasi antara BPMJ dengan Komisi Pelayanan Anak, Komisi Diakonia, Komisi Peliharaan dan Pengembangan Aset Gereja, dan Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi dilaksanakan pada hari ini, Minggu 3 Desember 2023, pukul 12 WIB di ruang Nehemia BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada masing-masing komisi dan panitia terkait dapat mengikuti rapat dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Laporan keuangan. Total penerimaan periode 24 November 2023 sampai dengan 1 Desember 2023 sebesar Rp25.053.417 dan total pengeluaran sebesar Rp45.103.717 sehingga saldo akhir kas bank per 1 Desember 2023 sebesar Rp84.213.891. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun minggu ini, periode 27 November sampai dengan 3 Desember 2023, sebanyak 14 orang. Atas nama majelis mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Warta tambahan, lingkungan 5. Diberitahukan ibadah atau PA lingkungan 5 akan dilaksanakan di rumah keluarga Ama Ina Joselin Sarumaha pada hari Jumat 8 Desember 2023 pukul 18.30 WIB. Pelayan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Adi Elilaya STH. Diharapkan segenap anggota lingkungan 5 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Remaja dan Pemuda. Diberitahukan ibadah perayaan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 Korempa BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2024 pukul 15 WIB bertempat di Gedung Chapel Mawar Sawaron, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Diharapkan seluruh pemuda dan jemaat dapat bersama-sama mengikuti ibadah dimaksud. Jadwal pembawa pujian. Berdasarkan keputusan sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa pengisi puji-pujian pada masa Advent dimaksimalkan dari lingkungan. Sehubungan dengan keputusan dimaksud, maka diberitahukan lingkungan 2 dipersilakan mengisi puji-pujian pada ibadah Minggu 10 Desember 2023 atau Advent kedua. Lingkungan 3 dipersilakan mengisi puji-pujian pada ibadah Minggu 17 Desember 2023 atau Advent ketiga. Dan lingkungan 4 dipersilakan mengisi puji-pujian pada ibadah Minggu 24 Desember 2023 atau Advent keempat. Demikian warta jemaat. Shalom. Untuk menutup ibadah, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402 ayat 1 dan 2, Ku perlukan juru selamat. Bahwa Tuhan ku dekat.
kita berdiri, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih, kami kembali datang di hadapan-Mu, menyampaikan ucapan syukur kami atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami boleh ada di hadapan Tuhan dengan segala keberadaan kami. Kami tahu, kami menyadari tidak selayaknya kami, karena ada banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu yang kami lakukan. Tapi Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Kalau Engkau terus menyambut kami, Engkau terus menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan, apa yang kami lakukan saat ini, melalui pujian, melalui penyembahan-penyembahan kami, tubuh, jiwa, raga kami, segala sesuatu yang kami miliki, yang kami bawa di hadapan Tuhan, kami mohon dengan rendah hati kiranya berkenan di hadapan-Mu. Terlebih kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Engkau mengingatkan kami supaya kami tetap berjaga-jaga, tetap waspada dan mempersiapkan diri, karena kedatangan Tuhan bagi kami tak satu pun yang tahu kapan. Tidak bisa kami prediksi sebagai manusia, tetapi apapun itu Engkau menyampaikan kepada kami supaya kami tetap siap sedia ketika kami dipanggil, ketika kami bertemu dengan Tuhan kami. Ya Bapa di surga, inilah seluruh umat-Mu, warga Jemaat BNKP Jakarta yang boleh hadir saat ini, maupun juga yang ada di tempat lain, di rumah masing-masing. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu memimpin langkah-langkah mereka, terlebih dalam menjalani dalam satu minggu ini. Tuhan yang menyertai dan membungkus dan menjagai mereka, beri sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Berkatilah keluarga, berkatilah anak-anak mereka, berkatilah segala kegiatan, usaha, pekerjaan mereka. Dan Engkau tahu apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi beban, apa yang menjadi pergumulan masing-masing Tuhan. Biarlah Engkau hampiri dan memberikan kekuatan. Biarlah Engkau bukakan jalan dalam segala pergumulan. Dan biarlah mereka tetap bersandar kepada Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berseru kepadamu. Ya Bapa di surga, terlebih dalam rangka mempersiapkan diri dalam menyambut Natal, biarlah hati kami bersukacita semua, dan benar-benar kami mempersiapkan diri, hati kami untuk Tuhan. Ya Bapa di surga, demikian juga tak henti-henti kami berdoa buat saudara-saudari kami yang boleh berulang tahun dalam minggu ini. Mereka bersukacita karena Tuhan telah menambahkan usia bagi mereka. Biarlah Engkau pimpin hidup mereka. Biarlah hidup mereka semakin dekat dengan-Mu Tuhan. Dan hidup mereka diberi untuk melayani Tuhan. Jika anak-anak, biarlah pertumbuhan mereka Engkau berkati. Dan jika orang tua dan seluruh yang berulang tahun, Tuhan berkati kesehatan, Tuhan berkati masa depan, Tuhan berkati semua harapan-harapan mereka. Ya Bapa di surga, demikian juga kami berdoa buat anak kami Armando Telambanua, anak dari Bapak Ama Ina Farel Telambanua, di mana kami dengar berada di rumah sakit karena penyakit yang dideritanya. Kami memohon jamahan Tuhan, kami memohon Engkau boleh memulihkan dan menyembuhkan anak ini. Segala tindakan dokter, segala obat-obatan yang dia pergunakan di rumah sakit, Tuhan berkati. Biarlah itu melalui tindakan dokter dia bisa mengalami kesembuhan.
Demikian juga nanti kami berdoa buat orang-orang tua kami yang memang dalam kondisi lemah fisik karena penyakit yang bersarang dalam tubuh, sehingga mereka tidak bisa bergerak dan tidak bisa datang di hadapan-Mu. Mereka berada di tempat tidur masing-masing. Ya Tuhan, kami terus mendukung mereka dalam doa. Bapak Ama Devi, Bapak Ama Rista, Bapak Ama Rizda, dan Bapak Ama Hans. Hampirilah mereka, kuatkan mereka, beri pengharapan kepada mereka, dan biarlah sukacita senantiasa boleh mereka nikmati sekalipun mereka dalam kelemahan fisik. Tuhan yang menjamah dan boleh memulihkan dan memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Keluarga, anak-anak mereka, siapapun yang menjaga mereka, Tuhan yang memberkati dan memberikan kesehatan. Demikian juga kami terus berdoa buat pemulihan orang-orang tua kami. Bapak Ama Grace, Bapak Ama Noni, Bapak Ama Keiko, dan juga Bapak Ama Yovita. Tuhan yang terus memulihkan, Tuhan yang terus memberikan kesembuhan. Biarlah mereka boleh melakukan tanggung jawab mereka selama masih ada di dunia ini, dalam melakukan pelayanan dan terlebih memuji Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat keluarga yang sedang berduka, yaitu keluarga Bapak Maina Valen Gia. Kami dengar orang tua ayah daripada Ibu Ina Valen, Engkau telah panggil di Nias. Kami memohon Tuhan yang memberi penghiburan dan penguatan bagi keluarga. Acara demi acara yang dilaksanakan kepada orang tua yang telah Engkau panggil itu, Tuhan berkati dan Tuhan tolong, boleh berjalan dengan lancar. Dan boleh nantinya setelah selesai acara di sana, keluarga Bapak Maina Valen boleh kembali ke Jakarta dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Demikian juga saya berdoa buat anak-anak kami yang telah dibaptis hari ini. Tuhan yang memberkati pertumbuhan anak-anak ini, dan Engkau jaga mereka, Engkau jauhkan dari segala penyakit, dan biarlah mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Orang tua mereka Engkau berkati, berikan hikmat, berikan kesehatan, biarlah mereka boleh menjadi orang tua yang bertanggung jawab membimbing anak mereka menjadi anak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat keluarga baru yang telah dibentuk oleh Chris dan Dewi. Tuhan memberkati mereka, biarlah mereka merasakan kebahagiaan dan kedamaian dari Tuhan. Dan biarlah mereka menjadi keluarga yang takut akan Engkau, menjadi keluarga yang menjadi contoh di tengah-tengah umat-Mu. Biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan dan tetap setia kepadamu dalam situasi dan kondisi apapun dalam perjalanan keluarga mereka. Ya Tuhan, demikian juga saya berdoa buat seluruh kegiatan pelayanan di Jemaat BNKP Jakarta, baik pelayanan di lingkungan, komisi, maupun di tengah-tengah jemaat pada minggu yang akan kami laksanakan ini. Tuhan tolong, Tuhan sertai kami para pelayan-Mu, dan seluruh jemaat boleh memberikan hati yang rindu untuk bersekutu. Kami boleh tetap memberi waktu untuk Tuhan dalam persekutuan, melayani Engkau dan memuji Tuhan. Berkati juga para pelayan hari ini yang boleh melayani Tuhan. Engkau limpahkan kasih setia dan Engkau limpahkan berkat-berkat-Mu dalam hidup mereka. Mereka tidak pernah kendor, tidak pernah mundur dalam waktu ke depan untuk melayani Tuhan. Ya Bapa di surga, demikian juga kegiatan Natal yang akan kami laksanakan pada tahun ini. Ada 3 Natal yang kami laksanakan. Ada Natal umum, ada Natal KPA, dan ada Natal Korempa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Natal ini boleh berjalan dengan pimpinan Tuhan dan menjadi kemuliaan-Mu. Cukupkan apa yang dibutuhkan, berkati seluruh panitia. Mereka boleh melaksanakan tugas mereka hanya karena takut kepadamu saja, dan boleh menjadi berkat-Mu seluruh kegiatan ini. Ya Bapa, demikian juga saya berdoa buat persembahan yang telah dikumpulkan, Engkau terima. Bila ini persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dan boleh menjadi pendukung dalam kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Engkau balaskan berlipat ganda kepada seluruh umat-Mu.
dalam kehidupan mereka, dalam keluarga, dalam kehidupan anak-anak, dalam pekerjaan mereka. Kami percaya bahwa tidak akan berkekurangan jemaat kami di sini. Engkau akan limpahkan berkat-Mu dalam memberi dan mencukupkan apa yang dibutuhkan dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat BNKP Jakarta. Ya Bapa di surga, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami sekarang dalam persiapan pemilu. Ada banyak manuver-manuver para politisi, dan kami percaya Tuhan yang mengontrol semua. Biarlah negara kami dalam damai, dalam keadaan satu kesatuan, jauhkan dari segala perpecahan. Siapapun yang Tuhan izinkan menjadi pemimpin bangsa ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan berikan hikmat bagi kami sebagai masyarakat untuk menunjuk siapa saja yang akan duduk di pimpinan negara ini nantinya. Ya Bapa di surga, gereja-gereja-Mu juga Tuhan berkati, dan Tuhan yang menggiatkan seluruh para pelayan dalam melakukan pelayanan, khususnya di BNKP, dari pimpinan pusat sampai ke jemaat-jemaat. Terima kasih ya Tuhan, kami akan pulang, dan jika ada kegiatan kami selama di sini, Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan bagi kami. Terlebih nanti setelah ini ada latihan KOR, biarlah semangat kami boleh mengizinkan waktu kami untuk latihan, untuk memuji Tuhan. Dan ada rapat setelah ini, kami juga terus memohon pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa di dalam nama Allah Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus. Mari sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai Maranatha. Amin. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang benar. Setialah, sokongannya tentu di jalan yang benar. Dan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah. Kita saat teduh sejenak. Amin. Shalom. Yahobu.